Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Siddiq dari Program Studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Nah, jadi di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi yang mewujudkan untuk ke Kota Cerdas. Nah, di sini sesuai dengan websitenya, di sini ada saya mengambil contoh di website Pemkot Pontianak. Itu di sini dengan judul Pemkot Pontianak itu memiliki sistem informasi pelayanan online wujud kota cerdas. Nah, di sini sesuai dengan pernyataan dari Pak Wali Kota Pontianak yaitu Edi Rusdi Kamtono menyatakan saat ini Pemkot setempat itu telah memiliki sistem informasi pelayanan online Simponi dalam mewujudkan Smart City atau kota cerdas. Nah, sesuai dengan PDF yang sudah saya buat, di sini ya sesuai dengan alamat studi kasus yang kita buka tadi. Terus di sini untuk alasannya sendiri dari website di atas itu jelaskan bahwa Pemkot Pontianak itu memiliki sistem informasi pelayanan online wujud kota cerdas sesuai dengan kata Pak Idi tadi selaku wali kota. Nah, di sini juga dalam aplikasi Simponi ini juga sudah meliputi berbagai aspek untuk mewujudkan kota cerdas. Nah, salah satunya adalah upaya inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan aplikasi Simponi ini mempermudah masyarakat dalam akses informasi layanan online di RSUD Pontianak. Nah, di sini ada use case-nya. Oke, diskusi ini bernama Sistem Informasi Pelayanan Online atau disingkat dengan Simponi di RSUD Pontianak. Nah, di sini ada aktornya yaitu warga. Nah, pertama di sini apa sih bisa warga lakukan? Nah, warga bisa mendaftarkan diri sebagai pasien di RSUD Pontianak. Terus yang kedua di sini bisa memeriksakan diri mereka secara online, yaitu eh, mengecek kesehatan mereka gitu. Terus yang ketiga di sini bisa melihat informasi rawat inap di RSUD dan melihat kesediaan bed atau tempat tidur. Dan terakhir itu bisa melihat jadwal operasi. Nah, sesuai dengan deskripsinya, itu yang pertama, untuk nama Miska sendiri, di sini yaitu mendaftarkan diri sebagai pasien RSUD. Aktornya sendiri adalah warga. Deskripsinya merupakan proses untuk mendaftarkan diri sebagai pasien rumah sakit. Nah, pasien prakondisinya yaitu warga masuk ke menu berada di pilihan menu MCU, yaitu di sini. eh, nah, di sini ada pemilihan di daftar menu. Terus ini warga terdaftar sebagai pasien di RSUD Pontianak. Nah, untuk alurnya sendiri, nah di sini yang pertama warga masuk ke menu pendaftaran rawat inap. Nah, di sini ada pendaftaran rawat jalan. Terus di sini yang kedua itu ada, nah pilih jenis pasien, pasien umum. Terus, nah setelah warga memilih menu ini, maka akan tampillah menu seperti ini. Nah, silakan pilih jenis pasien, apakah pasien umum atau BPJS Kesehatan. Terus yang ketiga memilih status pasien baru atau lama. Nah, di sini ada apakah jenis pasiennya pasien baru atau pasien yang sudah lama. Terus jika pasien lama, itu maka warga akan diminta masukkan nomor rekap medik dan jika pasien baru itu disuruh melengkapi data diri dan setelah memilih dan setelahnya itu memilih poliklinik yang ingin dituju. Nah, di sini kalau misalkan ini untuk pasien yang lama disuruh masukkan nomor rekam mediknya dan untuk pasien yang baru disuruh melengkapi data diri terlebih dahulu. Oke, dan setelahnya itu memilih dokter yang diinginkan dan mendapatkan nomor antrian, tanggal datang, dan jam datang. Oke, yang kedua, di sini ada use case memeriksakan diri secara online. Nah, aktornya adalah warga ini merupakan proses untuk mencek kesehatan secara online. Nah, di sini warga harus memilih fitur cek kesehatan. Nah, jadi warga bisa memilih kesehatan, melihat kesehatan dari berat badan menggunakan perhitungan BMI. Nah, untuk alurnya sendiri, yang pertama warga memiliki fitur cek kesehatan di menu berada. Yang kedua, warga mengisi berat badan, tinggi badan, dan memilih gendernya, apakah laki-laki atau perempuan. Yang ketiga itu warga melihat hasil dari pengisian tadi yaitu berat ideal, kelebihan berat, dan berat badan sehat. Nah, di sini untuk yang pertama di situ warga akan disuruh masuk nih.
untuk mengisi berat badan dan tinggi badan. Nah, baru nanti pilihlah gendernya, apakah laki-laki atau perempuan. Nah, kalau ini misalkan laki-laki, maka tinggal diklik aja ini. Nah, sini kita ambil contoh, yaitu berat badan sekitar 48 kilo dan berat tingginya yaitu 159. Nah, di sini bisa dilihat berat badan idealnya adalah 53,1 kilogram. Dan di sini karena kita minus 5,1 kilogram gitu ya, itu tidak ada kelebihan berat, dan untuk berat badan sehatnya itu antara 45,80 sampai dengan 60,40. Nah, seperti itu. Yang ketiga di sini ada use case untuk melihat informasi rawat inap di RSUD. Nah, untuk aktornya sendiri adalah warga di sini melakukan proses untuk melihat informasi rawat inap pada saat itu di rumah sakit. Nah, untuk prakondisinya sendiri, di sini warga masuk ke fitur informasi rawat inap di mana berada, dan warga bisa melihat kapasitas ruangan bersih di rumah sakit. Nah, setelah itu, nah di sini ada alurnya. Pertama itu warga memilih fitur informasi rawat inap di berada. Yang kedua, warga melihat informasi rawat inap di rumah sakit tersebut. Di sini sudah ada salah satu buktinya setelah kawan-kawan dari warga itu mengklik menu rawat inap, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini sudah ada tertulis jelas berapa kapasitas ruangan itu. Itu ada sebanyak 200, untuk VIP tersisa 16 tempat tidur, untuk kelas 1 itu ada 35 tempat tidur, untuk kelas 2 ada 10 tempat tidur, dan untuk kelas 3 itu ada sekitar 139 tempat tidur. Oke. Nah, di sini ada yang selanjutnya, yaitu use case melihat ketersediaan bed. Nah, jadi untuk aktor sendiri masih sama, itu warga. Deskripsinya merupakan proses untuk melihat ketersediaan bed di rumah sakit. Nah, untuk prakondisinya itu warga masuk ke fitur kesediaan bed di menu berada. Nah, terus untuk alurnya sendiri, warga itu memilih fitur kesediaan bed di berada. Yang kedua, warga melihat informasi ketersediaan bed di rumah sakit tersebut. Nah, seperti contohnya di sini, setelah dari warga itu mengklik dari fitur kesediaan bed, maka akan muncullah fitur seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya, untuk kasturi itu ada 3 bed, dan yang bed tersedia itu ada 2, terus ada bed untuk kenanga itu jumlah bednya ada 20, dan tersedia itu ada 13. Terus di ruang mawar itu jumlah bednya ada 131, dan bed yang tersedia itu ada 59, dan seterusnya gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir di sini ada melihat jadwal operasi. Nah, untuk mengakses use ini, ya, di sini merupakan aktor dari use case ini adalah warga. Terus deskripsinya itu merupakan proses untuk melihat informasi jadwal operasi. Untuk prakondisinya itu warga melihat ke fitur jadwal operasi di menu berada. Nah, untuk pasca kondisinya itu yang pertama, warga bisa melihat jadwal operasi yang akan dilaksanakan. Nah, untuk alurnya sendiri yang pertama, itu warga memilih fitur jadwal operasi di berada. Yang kedua, warga melihat informasi jadwal operasi yang akan berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat, nah setelah warga itu mengklik fitur jadwal operasi di berada, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada nomor antrian dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan di sini sudah ada tertera tanggal operasinya kapan, jamnya kapan, dan dokter siapa itu yang mengoperasi. Nah, sekian penyampaian dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.